Pemirsa, pelaku usaha di Bekasi, Jawa Barat diresahkan dengan surat edaran dari salah satu ormas yang meminta THR. Merespon hal tersebut, Polres Metro Bekasi Kota menindaklanjuti dengan meminta keterangan dari ormas yang bersangkutan. Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video pria berseragam ormas memberikan proposal yang diduga meminta THR kepada masyarakat pemilik usaha dagang di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Beredar pula surat pertanggal 10 Mei 2020 berlabel Pemuda Pancasila Kecamatan Bekasi Timur perihal meminta THR ke pengusaha di Kota Bekasi. Surat tersebut ditembuskan ke Ketua MPC PP Bekasi Aris Budiman, Camat Bekasi Timur, Kapolsek Bekasi Timur, dan Ramil Bekasi Timur. Sejumlah pelaku usaha yang mengakui adanya surat edaran yang meminta THR mengaku resah. Mereka meminta agar polisi menindak tegas ormas yang meminta THR ke sejumlah pelaku usaha, terlebih dalam kondisi ekonomi lesu di masa pandemi COVID-19. Merespon hal tersebut, Polres Metro Bekasi Kota menindaklanjuti surat edaran dengan meminta keterangan dari ormas yang bersangkutan. Ya resah lah ya, kita lagi sekarang lagi lockdown begini, dagang juga kan lagi tos-tosan kasarnya kayak gitu kan. Iya. Ya sekarang buat dipintain kayak gitu kanan kiri kita dari mana? Yang ada kita buat tutup buat warung. Iya. Kayak gitu aja Pak. Bentuk itu ngasih proposal apa sih biasanya? Enggak, mintain kayak gitu aja. Sumbangan alasannya Ya, gitu. betul. THR nih THR. Ya, kemarin kita sudah lakukan klarifikasi, termasuk juga meminta keterangan kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan juga sudah meminta maaf, dan kemarin sudah ditarik secara keseluruhan surat proposal tersebut. Namun demikian kita akan pelajari, ya, kemudian kita tindak lanjuti, ya, mana kalau memang ada unsur ya pidananya, tentu juga kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, polisi juga mengimbau warga maupun pelaku usaha di Kota Bekasi yang merasa keberatan dengan adanya unsur pemerasan dari ormas yang meminta THR agar melaporkan ke pihak kepolisian. Video ormas yang memberikan proposal untuk meminta THR kepada masyarakat pemilik usaha dagang di Bekasi Timur heboh di dunia maya. Bahkan dalam proposal tersebut mencatut tembusan ke Kapolsek Bekasi Timur. Lantas bagaimana perkembangan kasus ini? Sudah terhubung bersama kami Kasat Reskrim Bekasi AKBP Arman, juga Agus Subhan, seorang pengusaha yang memiliki pengalaman dimintai jatah THR oleh ormas. Selamat sore Pak Arman dan Pak Subhan. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, saya ke Pak Arman terlebih dahulu. Pak Arman, terkait dengan kasus permintaan THR dari ormas ini, bagaimana tindak lanjutnya setelah meminta keterangan dari ormas terkait? Ya, Mbak Stefani, sangat disayangkan ya adanya oknum ormas yang memberikan proposal dan meminta THR di kondisi seperti saat ini, di mana masyarakat maupun pengusaha juga masih dalam keadaan kesulitan di situasi COVID seperti ini. Dan oknum ormas tersebut sudah kita klarifikasi, kita panggil, dan yang bersangkutan sudah mencabut semua proposal yang sudah beredar pada tanggal 12 Mei kemarin, Mbak Stefani. Dan apabila ada masyarakat yang sudah terlanjur diintimidasi dan adanya mungkin ancaman kekerasan, kami minta silahkan melapor ke Polres untuk kami tindak lanjuti. Demikian Mbak Stefani. Baik, infonya Pak Arman juga ada kemudian nama Kapolsek Bekasi Timur yang digunakan dalam surat edaran tersebut. Bagaimana konfirmasinya ini? Apakah sudah diketahui juga oleh pejabat terkait bahwa namanya digunakan dalam surat edaran ini? Iya, betul, dalam surat proposal tersebut dicatut Kapolsek Bekasi Timur. Namun Kapolsek Bekasi Timur sendiri tidak mengetahui dan tanpa izin untuk dimasukkan dalam proposal tersebut. Sehingga secara tegas Kapolsek Bekasi Timur juga membantah bahwa yang bersangkutan memberikan izin ataupun mengetahui dalam ada namanya di proposal tersebut. Demikian, Mbak. Baik, saya ingin tanyakan ke Pak Subhan. Ini Pak Subhan salah seorang pengusaha juga yang punya pengalaman. Pak Subhan, mungkin boleh diceritakan bagaimana saat itu pengalamannya sebagai pelaku usaha pernah dimintai THR dari organisasi masyarakat. Baik, terima kasih Bu Stefani. Jadi kalau kami kan awalnya melihat ke regulasi ya. Tahu kami regulasi yang ada bahwa THR itu kalau di Urusan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016 adalah kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada pekerja
atau buruhnya. Kami bingung gitu dapat surat permohonan THR dari bukan pekerja kami, bukan buruh kami, ataupun keluarganya. Dan memang mereka tidak mencantumkan nominal yang harus diberikan, tapi mereka mencantumkan bahwa sedapat mungkin perusahaan bisa membantu atau berkontribusi kepada organisasi kami. Sulit untuk menjelaskan kepada mereka bahwa kondisi saat ini kami pun sedang terpukul. Omset kami turun jauh karena adanya musibah pandemi ini. Ini hanya sekitar 30-40% dari norma. Kami mempertahankan para karyawan kami supaya tidak bisa tetap bekerja aja sudah kami harus berpikir keras. Bulan ini kami punya kewajiban membayar THR mereka. Nah, ditambah ada pungutan-pungutan seperti ini yang sungguh memberatkan buat kami. Baik, meskipun ini kasus yang berbeda ya Pak Suphan. Pak Suphan ini usahanya berada di Bandung ya Pak ya. Apakah aksi ini sudah pernah terjadi sebelumnya setiap tahun selalu dimintai? Ya, ini rutin dari tahun ke tahun. Bulan ini saja menjelang Hari Raya kami menerima sekitar 15-16 proposal. Baik, Pak Suphan, bagaimana pada saat dimintai ini seperti apa bentuknya permintaannya? Apakah datang langsung menyerahkan proposal, kemudian ada uang yang diminta, berapa nominalnya begitu Pak? Ya, betul. Datang langsung ke perusahaan membawa surat dari organisasinya, kemudian walaupun saat itu kami sedang tidak ada di kantor, mereka tetap menunggu sampai kami datang, akhirnya kita bertemu tatap muka. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita kasih situasi kondisi kami, kesulitan kami saat ini pun nggak ada yang mau mengerti. Baik, terima kasih Pak Suphan dan Pak Arman. Semoga kasus ini bisa segera diatasi dan tidak kembali terjadi di tahun-tahun mendatang.